Wabarakatuh. Hi class. Today we learn about pronoun. Pronoun in bahasa is kata ganti. Have you heard example of pronoun? Maybe in bahasa. Okay, in bahasa maybe you have heard kami, kita, dia. Nah, pernahkah kalian mendengarkan kata ganti itu? Pernah, mem. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris kita akan mengenal yang namanya I, you, they, we, she, he, it. Nah, maksudnya gimana, mem? Mari kita menyanyi dulu aja ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, sing together. Pasti kalian sudah mengenal lagu ini. I love you, you love me. Sing together. Let's sing together. I love you, you love me. We are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Oke, perhatikan pada dua kalimat ini di dalam lirik lagu tersebut. Kata I love you sama you love me. Oke, di kalimat situ ada yang memrilis berwarna merah ya, kata I sama me. Coba perhatikan di kalimat pertama I itu aku juga, di kalimat kedua akunya itu kok jadinya me, mem ya. Kenapa? Karena posisi kalimatnya atau posisi katanya itu di pola kalimatnya apa. Nah, coba perhatikan, dia di posisinya subjek, maka dia menjadi I. Sedangkan jika dia di posisinya objek, dia menjadi me. Sedangkan pada kata kedua yaitu you, dia di posisi objek kalimat pertama, you itu di posisi objek. Nah, sedangkan dia di kalimat kedua, you di posisinya subjek, dia tetap. Mem, apa sih subjek sama objek itu, mem? Lah, kalian tadi pagi Memri sudah menjelaskan tentang kalimat ya. Nah, ada yang namanya pola kalimat. Di bahasa Inggris pun juga sama. Nah, Kalimat di dalam pola kalimat di dalam bahasa Inggris itu sama dengan pola kalimat di bahasa Indonesia. Jadi subjek, predikat, objek. Cuma kita Inggriskan ya, subjek, verb, and object. Ya kan? Subjek itu apa saja, sedangkan kalau jadikan objek itu apa saja. Mem, subjek itu apa sih, mem? Benda yang melakukan pekerjaan atau seseorang yang melakukan pekerjaan, sedangkan objek yang dikenai pekerjaan. Ya. Contoh kali. Perhatikan ini. Pronoun. Ya. Jika subjek, perhatikan di subjek itu ada kata I, you, they, we, she, he, it. Ya. Tahu nggak sih artinya I itu apa? Aku, mem. You, kamu. They, mereka. We apa, nak? Kami, mem, atau kita, mem. Oke. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, itu kata ganti untuk satu benda, satu hewan. Loh, kok bisa, mem? Iya, itu untuk kata ganti satu hewan atau satu benda. Tapi kalau manusia, dia kata gantinya, kalau perempuan dia menggunakan kata she, satu perempuan. Terus kalau dia laki-laki, satu laki-laki, dia kata gantinya he. Bagaimana jika dua laki-laki, mem? Pakai they. Kalau dua perempuan, mem? They. Kalau tiga benda, mem? Bagaimana jika bendanya banyak? Mungkin contohnya 3 benda gitu. Maka they. Kalau hewan, mem? Bagaimana? Juga pakai they kalau lebih dari 1. Oke? They itu bisa digunakan untuk mengganti kata benda. Maksudnya mengganti kata hewan, manusia, ataupun benda. Jelas? Bagaimana jika dia di posisi objek? Maka dia berubah. Nah, kata gantinya aku jika di posisi subjek menjadi I, tetapi jika dia di posisi objek menjadi me. Kemudian you. Nah, you ini akan tetap. They berubah menjadi them. We menjadi us. She menjadi her. He, him, it. Yang tetap sama itu you sama it, kata ganti bendanya. Tetapi coba perhatikan pada contoh di bawah ini. Nah,
Kata bendanya yaitu Sandra. Jika dia di posisi subjek, kata gantinya dia menjadi apa? She, ma'am. Kalau dia di posisinya objek, her. Kalau Doni, he, ma'am. Kalau di posisi subjek. Kalau objek, him. A table. A table ini sebuah meja. Sebuah meja berarti intinya satu ya, satu meja gitu. Maka dia diganti menjadi it. Kalau di posisi objek, it. Tables. Tables ini lebih dari satu. Mem tadi bilang apa? Jika lebih dari satu, mau hewan, manusia, benda, maka kata gantinya yaitu they. Nah, sedangkan kalau di posisi objek, dia menjadi them. You and I menjadi we, kami ya kan. Kalau objeknya menjadi us. Kemudian yang ke itu you and Andi. Nah, kamu dan Andi ya. Kok kata gantinya they? Mem pada yang tadi you and I sama you and Andi. Padahal sama-sama dua orang kok berbeda, mem. Coba pada kata I. Kami itu kamu, kami, saya termasuk. Kalau mereka, saya tidak termasuk. Jelas ya. Perbedaannya we sama they itu adalah, atau kami sama mereka. Kalau kami, saya termasuk di bagian kalian, tetapi kalau mereka, saya tidak termasuk ya. Jadi kalau ada saya, my sister and I, itu jadinya we. My teacher and I, maka kata gantinya we. Sandra and I, kata gantinya we. Akil and I, kata gantinya we. Kalau ada I, maka kata gantinya we. Beda lagi jika kata gantinya itu ada nama you and Andi, maka kata gantinya they. Untuk jadi objeknya them. Mr. Robert, karena satu laki-laki, maka kata gantinya he. Di posisi objeknya him. Mem Yuyun and Mem Intan. Nah, coba ini dua orang tanpa dua orang, maka dia they. Untuk posisi objeknya dia them. Sudah jelas belum? Nah, kalau belum jelas bisa nanti tanya ya. Lanjut, kita ke contoh soal. Use correct subject pronoun in the word in the bracket. Bla bla bla, help her mom Kalila. Kalila ini perempuan atau laki-laki? Perempuan, mem. Kalau perempuan dia di posisi subjek menjadi apa? Si, mem. Nah, bagaimana dengan yang ini? Titik-titik are watching TV. My mother and I. Tadi perhatikan dia they atau we. Kalau ada saya berarti dia we, kami ya, atau kita ya. Kemudian contoh yang untuk object pronoun. Use correct object pronoun. See the word in bracket. The teacher always give the student homework. Bukan bracket ya, sorry. Yang underline ini sebenarnya. Jadi the student, kata gantinya apa? Dia lebih dari satu ya kan, students ada S-nya. Students itu lebih dari satu. Nah, kata gantinya apa? Si, he, atau them? Sorry ya tadi kok bilangnya si, he, them ya. Berarti her, him, them. Yang mana? Kalau lebih dari satu maka jawabannya them. Bagaimana yang kalimat kedua? Sally is going to Annie. Ani itu dia perempuan. Kalau dia perempuan di posisi objek pronoun dia menjadi she atau her. Her, ma'am. Begitu ya. Jadi coba kalian perhatikan pada pola kalimatnya. Pola kalimatnya tidak seperti di bahasa Indonesia ya tadi yang lengkap. Hanya kalian memperhatikan dia di posisi mana. Dia di posisi subjek atau di posisi objek. Bendanya itu tadi. Mem, benda itu bisa apa saja, mem. Bisa manusia, bisa hewan, bisa benda, bisa bangunan. Itu kata benda. Nah, bendanya ini dia di posisi mana di kalimat tersebut. Kalimat itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Inggris subjek, verb, objek, ya kan? Dia di posisi mana? Coba kalian nanti patokannya pada tabel subjek, pronoun ya, dan noun. Tabel pronoun itu tadi, itu patenya. Nggak mungkin jadi I jadi you, itu nggak mungkin. I, me, you, they, them, we,
us, she, her, he, him, it, itu. Posisi subjek sama objek. Oke? Nah, jika ada pertanyaan, if you have any question, you can contact me by phone, by WA, or by comment. I will explain it to you. Okay, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.